Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rianto, Bu Linda? Alhamdulillah, baik banget, sehat. Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Darminda sebagai pengamat, Bu Linda Gunawarti sebagai coach, dan dalam hal ini Pak Rianto sebagai coach. Sebelum kegiatan coaching dimulai, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian pada kesempatan hari ini ya. Satu, supervisi, yaitu saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, observasi. Saya akan mencatat ya dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari percakapan coaching hari ini. Kemudian pasca percakapan saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kemudian menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Wida sebagai coach ya, kompetensi apa nih Bu Wida yang ingin dikembangkan? Baik Bu Rina, pada kesempatan coaching hari ini yang ingin saya kembangkan ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh ya. Terus yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, itu ya, dari 3 hal ya yang dikembangkan ya. Nah, dari 3 hal tersebut ya, kompetensi ini tersebut secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi nih Bu? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya observasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan nanti akan lahir dari mendengarkan, terus berbentuk pertanyaan terbuka, terus membuat coach merenung, menggali, mengingat dan mengaitkan agar memunculkan ide-ide baru yang dapat memunculkan solusi yang baik. Oke Bu Wida ya. Kemudian indikator ketercapaian seperti apa yang diinginkan dari tujuan pengembangan? Harapan saya dari pertanyaan berbobot tadi, saya sebagai coach dapat menuntun coach dari permasalahan yang beliau hadapi saat ini dan memunculkan ide-ide baru beliau. Oke, sudah saya catat ya. Berarti Bu Wida menginginkan nih Pak Rianto sebagai coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami serta menemukan ide-ide baru. Ya, betul. Oke, Pak Rianto, Bu Wida, selanjutnya saya persilahkan waktu buat Bu Wida dan Pak Rianto untuk melakukan kegiatan coaching. Maka dipersilahkan. Siap. Ya, terima kasih Ibu Rina. Assalamualaikum Pak Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Gimana kabarnya Pak Rianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rianto sudah datang ya hari Iya. ini. Kita mau ngobrol nih, nggak lama nih. Mangga. Sebelumnya kan Pak Rianto menghubungi saya nih, ada sesuatu yang ingin diobrolkan. Nah, apa nih yang mau Pak Rianto bicarakan ke saya? Silakan Pak Rianto. Oh iya. Terima kasih Bu Ida yang telah hadir pada hari ini. Ya. Memang saya ada beberapa obrolan buat saya. Ya. Ada permasalahan tuh Bu Ida yang ingin saya sampaikan. Kira-kira permasalahan apa? Silakan ceritakan ke saya. Soalnya saya barangkali bisa berbagi ya Bu ya. Saya tuh ya sangat buntu sekali dalam hal ini. Saya sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Gabus Wetan mengalami kebuntuan ini Bu, tentang sebuah metode pembelajaran apa yang harus saya lakukan, karena saya mendapatkan
metode pembelajaran itu hanya itu saja, sehingga siswa itu mengalami penurunan dalam belajar. Maka dari itu saya ingin ya setidaknya ngobrol lah gitu Bu ya. Menurut pandangan Pak Arianto nih ya, turunnya motivasi belajar anak itu disebabkan oleh metode pembelajaran saja atau ada sebab lain sehingga motivasi belajar anak menurun? Ya, salah satunya itu tadi ya Bu ya, metode pembelajaran yang saya miliki itu sedikit. Kemudian ada juga faktor lain Bu, faktor lain yaitu bisa saja karena kelasnya kotor atau pengelolaan kelas yang kurang menunjang, atau sayanya juga sistemnya ceramah ya, sehingga anak juga bosan juga dengan ceramah, atau bisa saja psikologisnya anak itu karakternya ya ada yang suka ribut, tidak tentram, atau ya ingin merasa diakui oleh gurunya sehingga dia itu ribut saja seperti itu. Berarti ada faktor lainnya sehingga anak murid semangatnya menurun dalam belajar. Terus faktor apa Pak yang menyebabkan metode pembelajarannya kurang variatif itu Pak? Ya, jadi karena saya itu kurang variatif metodenya, ya barangkali yang saya alami mungkin yaitu karena tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop atau saya tidak ikut atau dalam ikut musyawarah guru PPKN. Berarti Bapak nih jarang mengikuti pelatihan begitu Pak? Iya, kurang sharing dengan teman sejawat guru PPKN seperti itu. Terus metode pembelajaran apa yang pernah Bapak lakukan selama ini untuk anak-anak didik Bapak? Yang klasik ya mungkin itu ya Bu ya, ceramah lah, searah ya, atau itu klasik lah. Ya kadang-kadang kalau klasik itu seperti itu, bosan akhirnya. Kemudian ya ada beberapa yang saya kuasai sedikit tentang metode pembelajaran, misalnya metode tentang jigsaw atau ini picture and picture, hanya itu saja. Tidak banyak metode pembelajaran yang begitu banyak. Berarti hanya metode itu yang Bapak kuasai yang digunakan, sementara materi yang disampaikan masih banyak dan perlu metode, istilahnya Bapak perlu metode yang bervariasi lagi supaya murid tetap semangat dalam belajarnya. Terus pernah Kak Bapak mengikuti pelatihan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Pernah tidak Bapak mengikuti pelatihan tersebut? Dengan adanya kemarin itu kan ini ya corona corona. Jadi saya berusaha untuk mengikuti pelatihan secara daring, mengikuti bagaimana pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyenangkan. Di dalamnya itu kita bagaimana membuat video pembelajaran, kita belajar tentang berbagai metode-metode yang begitu banyak sehingga bisa dimunculkan, ya bisa kita pelajari. Kemudian ada juga saya belajar tentang puisis, belajar Canva. Nah itu saya ikuti dalam model daring seperti itu untuk meningkatkan kompetensi saya. Betul Pak. Setelah mengikuti pelatihan tersebut ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan setelah mengikuti pelatihan tersebut Pak? Ternyata mengikuti pembelajaran atau diklat, seminar, saya merasakan ternyata sangat penting sekali mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar pendidikan. Karena apa? Wawasan saya itu bertambah, pengetahuan saya, keterampilan saya itu bertambah, dan untuk diberikan metode-metode pembelajaran saya begitu banyak, ternyata diaplikasikan kepada murid itu sangat luar biasa dan antusias. Jadi keterampilan Bapak bertambah ya, terus
Bapak keterampilan Bapak bertambah, wawasan baru Bapak muncul, terus dari bertambahnya keterampilan dan wawasan Bapak itu langkah selanjutnya apa Pak dari setelah mendapat pelatihan itu bagi Bapak? Langkah selanjutnya buat saya aplikasikan kepada murid saya. Iya. Murid saya lakukan, kita transfer ilmu yang saya peroleh, keterampilan yang saya peroleh. Misalnya saya belajar tentang wisis, belajar tentang YouTube, blog, atau tentang media yang lainnya, kita aplikasikan, membuat PowerPoint, kemudian Canva, itu saya aplikasikan dalam pembelajaran supaya siswa itu lebih termotivasi dan kreatif dengan keadaan banyaknya bermunculan ini, artinya digitalisasi, media digital. Soalnya anak-anak sekarang itu sudah era milenial dan pengen pembelajarannya itu yang beraneka ragam, ya, tidak monoton ceramah saja. Jadi mengikuti perkembangan dinamika pendidikan seperti itu. Luar biasa Pak. Iya. Kira-kira Bapak mau dapat apa nih dari percakapan kita nih Pak? Ya, jadi harapan atau keinginan saya dari percakapan ini, saya mengharapkan, menginginkan saya ini lebih banyak pengetahuan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu, pengetahuan saya bertambah dan nanti bisa diaplikasikan buat murid kita untuk lebih kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Iya, di dalam sebuah RPP bisa dimasukkan metode-metode itu dalam RPP, dan RPP itu sebagai patokan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan insya Allah dengan adanya kita berpedoman pada RPP itu, langkah-langkah kita dalam pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik. Iya. Dengan metode pembelajaran yang Bapak terapkan tadi ke dalam RPP ya. Nanti kan Bapak kan dibuat atau diaplikasi ke dalam RPP nih Pak. Dapatkah nantinya akan membangkitkan semangat belajar murid Pak? Ya, insya Allah. Iya. Kalau seandainya kita dengan media-media pembelajaran yang sekarang sedang viral misalnya, bisa saja kita media pembelajaran kita masukkan dalam TikTok atau snack video atau YouTube, itu bersemangat dan bermotivasi menurut saya. Tapi itu dilakukan secara berulang-ulang. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan murid Bapak dapat semangat kembali belajarnya dengan metode pembelajaran yang Bapak berikan tadi, sangat menarik sekali. Kira-kira kapan nih Bapak nih akan menerapkan metode tersebut nih? Iya, secepatnya. Bagus, jadi ilmu yang saya peroleh secepatnya dong, jangan lama-lama ya. Karena dengan ilmu yang kita peroleh itu diaplikasikan secepat mungkin dan tidak akan hilang, artinya akan berlanjut. Dari pengamatan Pak Rianto nih, kira-kira metode pembelajaran apa yang sekiranya menantang bagi metode pembelajaran sekiranya menantang itu menurut saya pada saat saya membuat sebuah metode tentang problem solving. Karena apa, di sini dituntut anak itu berpikir kritis, menggunakan analisa terhadap sebuah permasalahan. Kemudian role playing, bermain peran. Role playing kita itu siswa belajar bagaimana dia itu mempunyai sebuah karakter dari sebuah tokoh dan kita harus mengikuti tokoh tersebut. Nah, ini sebuah tantangan juga seperti itu. Ya. Nah, penerapan metode pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan itu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Kalau misalnya kita ibaratkan atau dilevelkan level 1 sampai 10, kira-kira nih Pak Rianto nih sudah berada di posisi mana nih? Iya. Sebelumnya ya, kalau menurut saya karena dilihat dari motivasi siswa yang kurang, itu masih berada di level 6. Kenapa? Itu tadi tuh, motivasi saya berkurang, jenuh, atau anak sedang ribut dalam belajar. Itu menandakan
atau memberikan sebuah indikasi bahwa pembelajaran juga kurang menyenangkan. Maka perlu ada sebuah perubahan dalam metode-metode pembelajaran. Berarti Pak Arianto nih masih di level 6 ya? Ya. Dengan tugas Bapak sebagai guru mata pelajaran PPKN ya? Ya. Di SMP Gatus Wetan. Terus tadi saya mendengar cerita Pak Arianto ada keinginan tidak untuk meningkatkan posisi level itu seiring dengan tugasnya Bapak di sana mengajar mapel PPKN. Insya Allah Bu, yang namanya seorang guru itu harus dinamis dan berkembang, belajar sepanjang hayat untuk menuntun siswa. Jadi saya berusaha dan terus berusaha ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, diharapkan kompetensi yang saya miliki, kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap maupun keterampilan yang saya peroleh nanti bisa ditransfer ke siswa dan mudah-mudahan bisa menaikkan level menuju ke level 8 atau 9. Amin. Nah, Pak Arianto nih, bayangan Pak Arianto nih, kapan nih waktu yang tepat untuk mengikuti pelatihan atau misalnya seminar pendidikan? Ya. Jadi untuk mengikuti pelatihan atau workshop maupun apa sajalah yang membuat kita ini kompetensinya bertambah, itu yang penting kita tidak mengganggu KBM, kegiatan mengajar di sekolah. Ya. Bisa dilakukan misalnya luring atau daring, tapi kalau yang merasa tidak terganggu sih bisa dilakukan setelah KBM. Iya, betul. Setelah pasca KBM, kemudian ada kegiatan luring maupun daring, kita bisa ikuti. Bagus Pak, semangat sekali, mari sekali ya Bapak ya. Nah, dalam minggu dekat ini nih ya, metode pembelajaran apa yang tepat yang ingin Bapak lakukan bagi murid supaya belajar murid termotivasi belajar mereka bagus gitu. Saya dalam jangka waktu dekat ini akan menggunakan metode pembelajaran mix match. Ya, mix match itu berpasangan. Jadi siswa akan berpasangan, satu memilih pertanyaan, yang satunya akan mendapatkan jawaban. Dan nanti itu akan disebar. Dengan waktu yang ditentukan, misalnya dalam waktu 2 menit, siswa itu suruh memilih pasangannya masing-masing antara pertanyaan dengan jawaban itu harus matching. Harus matching. Ya, kalau seandainya tidak matching, itu salah dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan sanksi yang mendidik. Oh, berarti match. Semoga dapat memotivasi belajar siswa. Nah, apa yang paling menarik dari metode itu, Pak? Jadi match itu di situ satu aktivitas belajar diharapkan siswa meningkat. Kemudian di situ dituntut ada sebuah kerjasama, kolaborasi. Dan di situ ada permainan yang menyenangkan, mencari pasangan, sangat menyenangkan. Selanjutnya siswa juga dituntut kedisiplinan, keberanian, dan ketepatan waktu. Karena harus 2 menit itu misalnya harus cepat mencari pasangannya dan tepat supaya tidak ada sanksi. Ya, baik, luar biasa sekali Pak, bagus sekali metodenya. Nah, sekarang nih apa yang Pak Arianto dapatkan dari obrolan kita nih? Jadi dengan obrolan hari ini bersama Ibu Wida ya, yang sudah jauh-jauh kemudian hadir di sini bersama saya juga mengucapkan terima kasih. Artinya dengan percakapan ini, obrolan ini yang tadinya saya mengalami sebuah kebuntuan, jadi ada muncul ide-ide baru, pencerahan bagi saya dalam melaksanakan atau memilih sebuah metode-metode yang sekiranya tepat dalam menerapkannya dalam berbagai macam materi pelajaran. Dan diharapkan juga dengan aneka ragam metode itu yang cocok dengan materi yang akan disampaikan, siswa yang tadinya tidak tertarik atau siswa itu
tidak antusias, Iya. kemudian bermain, berubah Iya. menjadi tertarik dan semangat lagi. Iya. Dan kadang-kadang siswa mungkin berharap menanti-nantikan Iya. seorang guru Iya. dengan kreativitasnya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan Iya. metode Bapak berhasil dan motivasi belajar anak. Amin. Ya, Pak, ya. Iya, iya. Saya tunggu lagi nih progresnya Bapak, keberhasilan Bapak. Oh. Secepatnya, Oke? Oke, siap Bu Wida. Ya. Iya. Sampai jumpa nanti ya Pak ya. Iya. Pada, sesi coaching kita selanjutnya ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Rianto. Ya, sama-sama Bu Ida Iya, atas iya. waktunya bisa ngobrol bareng. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Wida dan Pak Arianto. Heeh. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Wida, tapi Iya. terlebih dahulu saya akan mengevaluasi pelaksanaan coaching ya. Secara garis besar alur ceritanya menurut saya itu sudah tampak semua ya. Sudah saya checklist tadi. Iya. Di mana seperti tujuan itu Pak Arianto mengalami kebuntuan dalam mencari pembelajaran mata pelajaran PPKN ya, Iya. sehingga murid itu semangatnya dalam belajar itu menurun, kemudian bosan karena metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dari identifikasi tadi saya melihat siswa tidak memiliki motivasi belajar karena pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu kurang kreatif ya. Kemudian ada lagi faktor psikologis ya. Tadi ya seperti contohnya nih keadaan kelas atau tadi ya. Kemudian metode pembelajaran yang kurang bervariasi ya. Kemudian untuk di rencana aksi itu Pak Arianto akan berusaha untuk Bu Wida sudah berusaha untuk menggali nih rencana aksi apa yang akan dilakukan Pak Arianto, di mana tadi mengatakan akan mengikuti ya, sudah mengikuti seminar atau pelatihan secara daring, contohnya seperti Canva, puisi, blog, media. Kemudian lagi akan merencanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif gitu ya. Kemudian di alur tanggung jawab tadi akan melakukan secepatnya berbagai metode pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN. Kemudian sudah mengikuti banyak sekali seminar dan akan diterapkan ke siswa agar motivasi belajar siswanya itu meningkat seperti itu tadi ya. Iya. Selanjutnya Bu Wida tadi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Iya. Bu Wida tadi kelihatan sekali menggunakan pertanyaan berbobot sehingga menggali informasi dari Pak Arianto, menuntun Pak Arianto menemukan solusi dalam permasalahannya. Ada pertanyaan nih Bu Wida saya. Ada pertanyaan dari Bu Wida. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, indikator yang tampak dari pertanyaan yang efektif menurut saya itu pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Harapan saya Pak Rianto dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dialami dan Pak Rianto dapat menemukan ide-ide baru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga motivasi belajar anak didiknya meningkat. Iya, berarti mengajukan pertanyaan berbobot ya, Iya, Pak iya. Arianto menemukan ide atau metode pembelajaran Iya. pertama pada mata pelajarannya PPKN yang Betul. diambil oleh Pak Betul. Arianto Betul. untuk meningkatkan belajar muridnya. Iya, betul. Kemudian pertanyaan lagi Bu Wida ini, Iya. Bu Wida tadi sudah melaksanakan coaching nih, Iya. untuk coaching yang akan datang lagi. Iya. Kompetensi inti coaching apalagi yang mau dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Wida pada hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu meningkatkan pendengar aktif dan kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik serta pertanyaan berbobot bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bu Wida tadi, sungguh luar biasa coaching hari ini ya. Alhamdulillah. Saya sudah banyak menemukan alurnya dan sesuai ya dengan Iya. kita. Iya, iya. Pak Rianto dan Bu Wida sudah rileks ya. Kemudian Pak Rianto sudah menemukan ide-ide baru gitu ya. Terima kasih waktunya Sama, adalah Bu. pertemuan hari ini
dan Pak Rianto. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.